Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo. Ya, malam Dani, silakan buka kamera. Iya Kak, iya. Om Swastiastu. Salam toleransi dari saya Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Iya, salam toleransi juga. Silakan, ada yang mau ditanya? Abang kita. Mohon maaf sebelumnya, agama saya agama Islam, Kak. Iya. Jadi saya ingin bertanya masalah ya, ke apa namanya tadi? Kekristenan itu. Kalau iya. memang itu Yesus Tuhan, dia lahir dari mana? Kenapa Tuhan Yesus itu dilahirkan dari manusia, sedangkan Tuhan Ahad? Kalau di dalam agama Islam itu Ahad. Di Al-Quran itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa kenapa Yesus Tuhan itu, Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu ada bapaknya. Itu kira-kira. Oke, makasih buat pertanyaannya. Begini saudaraku ya. Mohon maaf dengan segala hormat, standar Allah, standar Tuhan di dalam iman Kristen bukan beranak dan tidak diperanakkan. Mohon maaf dengan segala hormat, standar dari Tuhan itu adalah kita melihat bukti karya dan perbuatannya. Sebab batu tidak beranak dan tidak diperanakkan juga kan, tapi batu kan bukan Tuhan, karena itu bukan standar Tuhan ya. Tuhan Yesus mengaku Tuhan dan Allah, terbukti dari karya-karya dan perbuatannya. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dia bisa datang berkenosis ke dunia melalui Bunda Maria, dan dia juga ada di surga dalam waktu yang bersamaan. Karena keilahian Tuhan Yesus itu tidak terbatas ya, dia Allah yang Maha Hadir. Tuhan Yesus juga adalah Allah yang Maha Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 32, Yudas 1 ayat 25. Nah, terbukti Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa karena apa? Lihatlah perbuatan dari nabinya. Nabi Musa bisa membelah laut, itu kuasa dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berfirman kepada Abraham, dia adalah yang ada dan yang ada. Begitu pula yang difirmankan kepada Rasul Yohanes, dialah yang ada dan yang ada, yaitu di Wahyu 1 ayat 8. Nah, ketika Tuhan Yesus datang pun ke dunia, dia bisa membangkitkan orang mati dengan begitu mudah. Yaitu Lazarus yang mati membusuk. Yohanes 11 ya. Di Lukas 8, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan 12 tahun, perempuan ya. Kemudian juga membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Tuhan Yesus hanya berfirman, bangunlah anak ya. Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Itu kuasanya berasal dari dirinya sendiri. Di mana Tuhan Yesus menyatakan di Lukas 8, ada kuasa yang keluar dari diriku. Nah, Rasul Petrus bisa membangkitkan Dorcas, Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Makanya mujizat itu terjadi dari dahulu, hari ini sampai kapanpun, itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, terbukti gitu, bukan sekedar pengakuan. Nah, begitu saudaraku Dani. Nah, ya, jadi pertanyaan untuk kami, untuk saya Kak di sini. Gini, kalau di Islam kami mempercayai itu 12 imam, masuk itu namanya di situ Yesus. Apakah kalau di 12 imam itu Katolik, apaan? Kristen, Protestan? Enggak, kalau itu di dalam syariat kami Islam. Kami mempercayai salah satu itu termasuk Yesus. Apakah orang Kristen itu percaya dengan bahwa Nabi Muhammad itu ada? Ya, mohon maaf dengan segala hormat, Tuhan Yesus menyuruh kami untuk tidak percaya dengan apapun selain Alkitab, selain dengan firman-Nya. Jadi kami tidak percaya Nabi di luar bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yahweh Elohim itu yang
berjanji dia tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel, yaitu di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Dia tidak pernah memberikan hukum-hukumnya, firman-Nya, ketetapan-ketetapannya kepada bangsa lain selain bangsa Israel, supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan bangsa Israel yang benar, yaitu Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Yesus, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yohanes 4 ayat 22. Jadi kami tidak diperintah, kami setia dan taat kepada perintah Tuhan Yesus, bahwa kami harus setia dan taat kepadanya. Kami tidak boleh mempercayai nabi di luar bangsa Israel. Yang jadi pertanyaan saya lagi, Kak. Ya. Apakah Yesus itu punya istri ataupun punya anak? Tuhan Yesus tidak punya istri, saudaraku. Dia adalah Allah itu sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika datang pun ke dunia menjadi manusia, dia tidak pernah menikah, dia tidak pernah punya istri. Kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu menikah, itu tuduhan para polemikus, tuduhan para antikristus untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Justru saya dulu percaya kepada Tuhan Yesus, yang awalnya saya pun berpikir kritis juga. Saya pernah berpikir, masa sih Yesus itu Tuhan? Kok dia lahir dari seorang perempuan yang begini begitu? Karena saya berpikir kritis, saya nggak mau asal imani. Dan saya juga harus memikirkan masa depan saya, jangan sampai saya memilih, jangan sampai saya salah memilih kan gitu. Tetapi ketika saya baca semua, pelajari, tidak pernah saya temukan pribadi seperti Tuhan Yesus. Ajarannya yang sangat begitu mulia, tidak pernah saya temukan ajaran yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena apa? Allah itu adalah kasih. Di mana Tuhan menyatakan bahwa dia adalah kasih yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang jahat, yaitu di Matius 5 ayat 40 sampai 44. Jadi itulah membuat saya tertarik sama pribadi Tuhan Yesus. Dia juga mengampuni orang berdosa sehingga bertobat, dia membangkitkan banyak orang mati, mengasihi banyak orang yang miskin, mengasihi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, dia asal mengasihi. Bahkan ketika ada perempuan berdosa, dia minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengampuni. Nah, saya merasakan bahwa Tuhan Yesus merangkul saya, memeluk saya, yang mengasihi saya, sehingga saya percaya. Karena tidak ada kasih yang sangat besar yang saya temukan dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus. Saya dikasihi, saya diselamatkan. Yang aturannya saya ini adalah orang yang terbuang, orang yang dihukum. Tetapi dengan begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Saya dipilih menjadi anaknya, dan sekarang saya ada memberitakan Injil di hadapan kalian teman-temanku. Nah, begitu saudaraku. Dulu itu sebenarnya saya udah mau bundir. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya, menyelamatkan saya ada sampai hari ini. Nah, begitu saudaraku, terima kasih ya. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Ya, tepuk tangan buat Gani yang cakap dan manis. Ya, terima kasih kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Vino Putra, silakan buka kamera. Halo? Halo Kak, mau bertanya Kak. Ya silakan Vino. Kak, kalau di agama Nasrani itu Kak ada nabinya ada berapa Kak? Mohon maaf saudaraku, kami bukan Nasrani, di Indonesia juga nggak ada agama Nasrani. Oh, Kristen Kak, Kristen. Iya. Sama apa lagi? Di Kristen nabinya sangat banyak, di mana Tuhan Yesus berfirman di Matius 23 ayat 34, aku telah mengutus nabi-nabiku, ya. Saya belum hitung, tapi yang jelas ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Abraham, Nabi Samuel, Nabi Esra, Nabi Nehemia, Ayub, Yesaya, Yeremia, Daniel, Yeskiel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki, dan Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis. Nabi pertamanya siapa Kak? Yang tercatat dalam Alkitab.
Nabi Nabi pertamanya siapa, pertama Kak? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Orang pertama di dunia lahir siapa, Kak? Bukan lahir, diciptakan. Tuhan Yesus menciptakan Adam Diciptakan ya, sorry, Kak. pertama Sorry, Kak. sekali. Iya. Adam. Iya. Sedangkan Yesus disalib Tuhan tahun Yesus berapa, Kak? yang menciptakan Adam. Iya, Kak, maksudnya kan sempat disalib, Kak. Sudah jadi manusia gitu. Kan Adam dulu lahir. Sebelum ada manusia. Kalau mau disistemkan logika gitu, Kak, ya. Adam lahir. Tahun Yesus meninggal disalib itu tahun berapa, Kak? Tuhan Yesus berkenosis datang ke dunia menjadi manusia itu pada tahun 1 Masehi. Tuhan Yesus disalibkan tahun 33 Masehi. Tetapi kan firman 30 Tuhan sampai Yohanes 1 ayat 33 3. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, artinya Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Tuhan Yesus nggak ada bumi, nggak ada langit, nggak ada matahari, nggak ada manusia. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar, pencipta segala sesuatu, makanya kita ada, makanya bumi ada, makanya matahari dan lain sebagainya ada. Kenapa itu bisa berubah wujud jadi manusia begitu, Kak? Padahal Nabi Adam itu pertama yang diciptakan. Jadi Tuhan, dalam rahim itu iya, karena Tuhan Yesus kan Tuhan yang maha kuasa. Loh, maha kuasa begitu, Kak. Kalau kamu berkenosis, kalau kamu itu hadir di tubuh orang, tiba-tiba ada di tubuh orang, ya kamu nggak bisa lah. Kenapa? Kita terbatas, kita nggak punya kuasa. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia dan ada di tubuh Bunda Maria, itu kan karena Dia maha kuasa. Orang menciptakan langit dan bumi aja mudah bagi Tuhan Yesus, menciptakan bumi aja yang sangat besar ini, ya Tuhan Yesus hanya berfirman, ya jadilah bumi, ya jadi bumi, jadilah matahari, jadilah burung-burung di udara, langsung jadi. Itu mudah bagi Dia. Apalagi untuk datang ke dunia dalam rupa manusia melalui Bunda Maria, itu mudah sekali. Jadi manusia toh. Begini sudah, Kak. Coba Kakak bacakan di itu Yohanes 13:13. Itu kan sempat dirubah. Dirubah apanya di situ? Coba, Kak, bacakan coba. Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang tepat katamu itu, akulah guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Kak. Dulu kan sempat itu maka apakah Tuhan, Kak? Sebelumnya, Kak. Oke, kalau di dalam lagi, Kak. Itu baru dirubah 2016. Tuhan, Kak, Tuhan bukan Tuhan. Jadi Tuhan sama Tuhan beda, Kak. Udah baca Tuhan bahasa aslinya belum? Kan Tuhan itu adalah yang kayak aja gitu, Kak, ya. Udah baca bahasa aslinya? Oke, kamu harus tahu dulu. Dari mana itu, Kak? Bahasa aslinya Kitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, ya. Nah, begini saudaraku. Oh, berarti ada Perjanjian Baru sama lama gitu ya, Kak, ya? Berarti ya bentar sabar, nanti begitu. nanti saya jelaskan itu, nanti dulu. Nah, bahasa asli Alkitab adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Ibrani, ya, Tuhan itu adalah Adonai. Dalam bahasa Yunani, Kurios. Ya, ingat ya, dalam bahasa Ibrani Tuhan itu Adonai, ya, di mana Yahweh itu dipanggil Adonai, yaitu Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani itu Kurios. Dalam bahasa Indonesia Tuhan. Nah, kita cek di dalam bahasa aslinya, di situ apakah Kurios atau bukan? Oke, saya kasih tunjuk dulu ya. Tapi kan sebelumnya kan Tuhan, Kak. Ini di bahasa aslinya ya, di teks Yunani ya. Yohanes 13 ayat 13 ya. John 13 verse 13 ya. Nah, di sini adalah Lord. Lord itu kan Tuhan ya. Dalam bahasa Inggris Tuhan, Lord ya. Dalam bahasa Yunani kan Kurios tuh. Tengok tuh Kurios. Kurios, bos. Nah, betul, kalau Kurios. Kurios. Betul, Kurios. Udah ya. Jadi nggak ada yang diubah di situ.
Ya, itu tuduhan polemikus, Tapi tuduhan Kak, antikristus. Namun sebentar gini. Maksudnya nih, Kak, Saya Kakak kasih bisa tahu sama kamu. tunjukin Alkitabnya Kak, yang itu Kak. Alkitabnya Kak bisa ditunjukin. Biar teman-teman, saudara-saudara semua biar lihat tuh. 13 coba Kak. Tunjukin yang lama, perjanjian lama sama yang barunya Kak gitu Kak. Bentar. Kan lengkap kan Kak? Sekarang kan dunia teknologi canggih kan, karena orang Kristen itu cerdas dan pintar, makanya bisa menciptakan teknologi kan. Nah, kalau untuk mengakses bahasa asli Alkitab itu nggak perlu kamu pergi ke Israel, sekarang sudah disalin ke ke Android kita, ke laptop ya. Di dunia internet sudah ada. Nah, nih kamu download Bible Hub. Nah, di sini Bible Hub ya kan, itu Bible. Nah, langsung kamu buka Yohanes 13:13 tuh. Dalam bahasa Indonesia. Nih, oke? Iya, Ya. Kak, maksudnya kan mau dilihatin itu ayatnya, Kak. Hah? Ini ya ampun, ayatnya Tuhan gitu. tolong. Ini kan ayatnya Mana, sudah Kak? Yohanes 13:13. Coba dibacain, Kak. Mana bacanya, Kak? Oke deh. Apa ayatnya isinya, Kak? Ini himeis poneite meho didaskalos kaiho kurios. Kok Kakak nggak ngeliatin ayatnya mana, Kak? Ayatnya. Ini ayatnya. Yang Kakak tadi sebut. Ini kan karena ini Masa kan itu, Kak? Itu kan cuma kata-katanya itu, Kak. Iya, semua satu ayat ini. Coba, karena ini kan di sampai di ini saja, dia berkata dianalisis gitu loh supaya kita paham. Iya, Kak, mengerti, Kak. Tapi ayatnya kan isinya kan ada, Kak. Kayak macam ya Al-Quran. ini isi ayatnya gitu, ya Tuhan, ini orang ini isi ayatnya. Kak, coba Kakak baca mana ya ini aslinya kayak macam ini ke bawah, ini bacanya ke bawah, bro. Iya, Kak. Bacanya ke bawah. Himeis poneite meho didaskalos kaiho kurios kaikalos legete. Ini ke bawah bacanya. Begini contohnya, Kak. Iya, saya tahu. Nggak usah kamu tunjukin. Ini contoh. Aduh, kenapa orang ini kok nggak paham ya? Di atas ya, Kak. Yang lama di atas, yang baru di bawah ini, Kak. Itu, Kak. Kayak begitu contohnya, Kak. Minta maaf lagi. Iya, ini sudah. Ini bahasa aslinya. Bukan ayatnya itu, Kak. Iya. Itu kamu gitu kan. Iya, makanya per ayat per kata itu diterjemahkan, tapi dianalisis teks gitu supaya lebih paham lagi kita. Makanya lengkap banget gitu loh. Kak, itu kayak kamus begitu, Kak. Contohnya begitu kayak kamus. Maksudnya ayatnya bagaimana, Kak? Kayak macam iya, langsung diterjemahkan dari perkata-perkata itu terjemahkan itu. Jadi kalau Kakak baca Alkitab begitu, Kak. Jadi Kakak mau baca Alkitab iya, karena sekarang kan teknologi sudah canggih, nggak perlu kamu capek-capek gitu loh, sudah disediakan. Iya, maksudnya kan ada ayatnya begitu, Kak. Jadi Kakak coba baca, Kakak. Bagaimana cara udah ditunjukin ini, capek kali ngomong sama si ini loh. Kayaknya nggak paham ya. Bukan, Kak, maksudnya kan ada ayatnya. Itu sudah, Kak. Bahasa aslinya dikasih itu kan. Itu lengkap diterjemahkan sekali. Kayaknya gimana ya? Kok beda sama yang saya punya ini, Kak? Karena itu adalah gitu, Kak. Itu ya sampai dianalisis per kata. Itulah saking telitinya orang Kristen itu, sampai per kata pun dianalisis sehingga kita dengan mudah artinya itu gitu loh. Itu ayatnya saya tunjukin, makanya bacanya dari atas sampai ke bawah. Nah, tapi gini saya kasih tahu sama kamu ya. Begini, Kak, contohnya. Bentar. Nggak usah kamu banding-bandingkan ya. Mohon maaf ya, Alkitab nggak perlu dibandingkan dengan apapun ya. Saya kasih tahu sama kamu. Walaupun di situ kamu bilang Tuhan atau junjungan, nggak apa-apa, nggak masalah di Yohanes 13:13. Karena apa? Dikonfirmasi lagi di Wahyu 19 ayat 16, Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, junjungan di atas segala junjungan. Tuhan itu adalah junjungan di atas segala junjungan, guru di atas segala guru, dokter di atas segala dokter, ya Tuhan di atas segala Tuhan, ya Allah di atas segala Allah. Dia adalah segalanya, saudaraku. Nah, seperti itu ya.
Iya, se- berarti Kak, Tuhan sama Tuhan berarti sama Kak ya? Ya kamu harus tahu Berarti dulu arti tetangga kata saya Tuhan ini ada itu. Tuhan. Kata Tuhan itu berasal dari apa? Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan yang artinya penguasa. Jadi itu sama aja sebenarnya maksudnya. Nah Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Iya kamu mau nyebut Tuhan situ Tuhan nggak apa-apa, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih saudaraku ya, nggak apa-apa. Saya doakan kamu kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk mengerti apa firman-Nya. Enggak, soalnya mohon maaf saudaraku udah cukup dulu. Dikasih tahu ngeyel. Aduh. Memang harus super sabar ya. Para penonton sekalian, seperti pada video yang telah kita tonton bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa Tuhan kok dilahirkan, apakah Yesus percaya kalau Nabi Muhammad itu ada. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Mihana menjawab dengan sopan bahwa di Kristen tidak boleh percaya apapun yang ada di luar Alkitab. Juga ada pertanyaan apakah Yesus itu punya istri. Ada juga yang menanyakan di Kristen itu nabinya ada berapa, dan terakhir si penanya mempermasalahkan bunyi ayat di Alkitab yaitu Yohanes 13 ayat 13 di mana di situ ada kata, Tuhan, tapi katanya kok, Tuhan, kurasa. Kita semua orang awam tidak mengerti, kalau ingin tahu kebenarannya silahkan cari tahu sendiri. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Ulangan 6:4 Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12, lihat perikopnya di ayat 29-32. Yudas pukul 1:25 Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 1:8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Mazmur 147:19 Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Mazmur 147:20 Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya! Yohanes pukul 4:22 Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Matius pukul 23:34 Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Yohanes pukul 13:13 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.